akan bicara tentang array. Tadi perbedaannya antara variabel biasa dan variabel array adalah ketika kita menggunakan variabel biasa, misalkan integer a tanpa array, maka si variabel a itu hanya bisa menerima satu data saja. Oke ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep array, misalkan contoh seperti di papan tulis, integer a, misalkan saya ganti ini 5, berarti variabel a ini bisa menampung sebanyak 5 data. Gitu ya? Oke. Nah, konsepnya begitu kita membuat integer A5, maka di memori komputer itu seolah-olah akan ada larik seperti ini. Oke, ini namanya A gitu. Namanya A yang ke-0, A yang ke-1, A yang kedua, A yang ketiga dan seterusnya. Kalau dia 5, maka yang terakhir A yang ke berapa? 4. Misalkan di sini datanya misalkan ini 6, ini 9. Ini misalkan ini 3. Oke, Bunda Bapak bisa diterima konsep ini? Bisa, Pak. Oke. Baik, sekarang sebenarnya yang membedakan adalah hanya seperti itu. Nah, 0, 1, 2, 3 dan 4 ini disebut dengan indeks. Indeks. Oke, kalau kita ingin menampilkan data yang ke-6 atau 6 ini, saya mau tampilkan 6, maka yang ditunjuk gimana? Ya kita tinggal tulis A yang ke-6. Sorry, A yang ke-3. 6 ada di posisi berapa? 3. 6 itu ada di posisi yang ke-3. Sehingga ketika kita ingin menginginkan nilai 6, maka kita tinggal menuliskan A3. Demikian. Dengan demikian kita ini adalah untuk mengakses atau kita ingin menunjuk angka 6. Kalau menunjuk angka 15, berarti gimana Ibu dan Bapak? Kalau kita ingin menampilkan angka 15 dalam sebuah data seperti ini, caranya gimana? Berarti kita pilih variabel A, indeks yang ke-1. Oke, A1. Nah, dengan demikian kita bisa mengakses elemen array yang ada di situ. Jadi 1, 2, kemudian 4, 3 itu disebut dengan ada yang mengatakan indeks, ada yang mengatakan elemen. Oke, bisa dipahami ini Pak ya? Oke, sekarang coba dari yang sederhana itu kita ada sebuah permasalahan yang sederhana. Oke, kita sama-sama coba selesaikan. Ini saya hapus dulu. Oke, kita coba dalam sebuah ujian, misalkan begitu ya, dalam sebuah ujian terdapat nilai ujian seorang siswa, misalkan nilainya 60, 30, kemudian 45, sekarang ini adalah 90, ini 100, misalkan. Kalau melihat permasalahan seperti itu, kira-kira ini yang paling baik atau yang paling efektif untuk menyelesaikan kalau disuruh mencari nilai yang tertinggi atau menghitung nilai total, itu yang paling baik adalah menggunakan array. Pertanyaannya adalah ketika ada data seperti itu, Bapak membutuhkan array. Ukurannya berapa Pak kira-kira Pak ukurannya? Ukurannya berapa? Itu ada berapa data? 5, betul. Sehingga kalau dibuat dalam bahasa C atau pemrograman yang seperti ini, bagaimana cara membuatnya Pak? Kita harus membuat sebuah variabel array. Nama variabelnya apa misalkan? Nilai, betul. Karena ini adalah bilangan bulat, misalkan saya pakai integer. Ini Pak ya? Integer spasi nama variabelnya, nilai. Begitu. Kemudian jangan lupa begini. Ini adalah yang mengatakan dia adalah array. Kemudian berapa tadi datanya? 5, berarti 5 begini. Nah, 5
5. Kemudian untuk memasukkan ke dalam array cukup mudah. Begini, ini kurung kurawal, kemudian kita masukkan 60, 30, 45, 90, 100. Kurung kurawal buka, kemudian titik, koma. Oke. Jelas Pak ya? Jelas. Oke. Nah, sekarang dengan seperti ini, artinya cukup dengan satu variabel yang bernama nilai, kita bisa menyimpan 5 data. Beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu, ya, kalau data seperti ini mau tidak mau Bapak membutuhkan 5 buah variabel. Itu ya Pak ya? Oke. Sekarang bagaimana untuk menampilkan data ini semua Pak? Kalau saya ingin mencetak datanya 30, 60, 30 sampai 100. Gimana caranya Pak kira-kira? Kalau dalam bahasa C, misalkan dalam pemrograman, untuk ini kan baru inputan, baru masukan, baru yang diberikan data yang kita simpan di komputer. Untuk mengeluarkan data ke monitor, supaya saya tahu nilainya itu adalah 60, 30, sampai dengan 100, gimana caranya Pak? Cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah, ya kita cetak. Kalau mencetak dalam bahasa C bisa menggunakan printf atau menggunakan cout. Cout begini. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian kalau saya mencetak data yang pertama, berarti apa? Cout nilai begini. Kalau yang 60 berarti apa di sini, Pak? Yang ke 0. Begitu Bapak jalankan programnya dengan perintah seperti ini, maka keluarlah angka 60 ini keluar. Itu. Kemudian kalau yang kedua bagaimana? Ya dengan yang cara yang sama, ini yang ke 1 dan seterusnya sampai yang ke 4. Oke. Coba. Ini menjadi permasalahan juga. Kalau seperti itu kan nanti panjang. Kalau datanya hanya 5 tidak masalah. Kalau datanya 100, kan membuat cout sebanyak 100. Benar atau tidak, Pak? Halo, bisa didengar? Oke, kalau datanya itu 100, nilainya sebanyak 100, maka Bapak harus mencetak atau menulis cout sebanyak 100 kali. Ya kan? Nah, cara seperti ini pasti tidak diinginkan dalam pemrograman, pasti kurang efektif. Nah, supaya efektif kira-kira pakai apa, Pak? Untuk mencetak kumpulan data tadi itu. Pengulangan. Betul, pakai pengulangan. Ada yang sudah terbiasa menggunakan bahasa C? Pengulangannya pakai apa, Pak? Kan ada 3 jenis pengulangan itu. Ya? Menggunakan for, menggunakan do while atau menggunakan while. Oke. Yang umum seperti ini kita bisa menggunakan for untuk menampilkan data tersebut. Oke, sekarang kita coba Pak ya. Kita coba ingin menampilkan data tadi itu, data 360 dan sampai 100 itu menggunakan pengulangan. Oke, coba sekarang kita tulis lengkap programnya. Bapak menggunakan software apa di sana, Pak? Menggunakan apa, Pak? Untuk IDE-nya, Pak, untuk menulis programnya. Menggunakan software apa, Pak? Macam-macam ya? Ada yang menggunakan Qt atau apa lagi, Pak? Qt Creator. Qt Creator, betul. Oke, kalau Qt Creator mari sama-sama dengan saya di sini. Oke, kita sama-sama mulai pemrograman dari menulis array, kemudian kita tampilkan datanya. Oke, kalau Bapak menggunakan Qt Creator, coba Bapak membuat sebuah file. Oke, pertama kita membuat sebuah, apa ini namanya Pak? Preprosesor atau pengalah, include, ini apa Pak? IO stream, ini ya. Kenapa kita pilih IO stream?
Karena di dalam I/O stream terdapat fungsi input dan output. Betul ya? Ada fungsi cout untuk mencetak data ke monitor. Nah, kemudian di bawahnya ada apa di sini, Pak? Using name space SID, standar input outputnya seperti itu. Oke, ini adalah header yang harus ditulis sebelum Bapak membuat sebuah program. Oke, berikutnya kita membuat program utama, integer, main, gini. Ini kurung kerawal buka, awal program, kemudian nanti ditutup kurung kerawal tutup. Oke, sekarang kita pindah data yang nilai tadi itu ke dalam script program ini. Berarti di sini integer, nilai nama variabel array-nya, kemudian ukurannya berapa? Tadi 5. Kemudian sama dengan, kemudian kita kasih data. Itu adalah 60, 30, 45, 90, 100. Titik, koma. Bisa dilihat Bapak? Bisa kelihatan? Oke, sekarang tadi betul ada yang mengatakan biar ini lebih efektif cara menampilkannya menggunakan looping. Nah, looping yang kita pilih coba kita pakai for. Oke. Di sini berarti sintaknya for. Kemudian di sini untuk memulai for ini ada integer i boleh atau a boleh, silakan aja yang lain. I sama dengan 0, titik koma. I kurang dari berapa Pak kira-kira Pak? Kurang dari 4 atau kurang dari 6? Ini kan yang menentukan berapa kali memutar datanya itu. Oke, misalkan yang pertama ikut saya dulu. I kurang dari 4, kemudian I plus plus. Artinya ini adalah penaikan data satu-satu. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba ingin menampilkan datanya. Berarti pakai perintah cout. Kalau yang pakai C++ pakai printf. Ya, printf. Karena kita pakai C++ pakai cout. Kemudian kita pilih nilai, nama variabel array-nya nilai. Kemudian di sini kita array-nya begini. Kemudian di sini berisi apa Pak? Ini adalah variabel i. Kemudian titik koma. Kemudian tutup kurung. Ini adalah sebuah program untuk menampilkan nilai array yang disimpan dalam sebuah array, sebanyak 5 nilai yang disimpan dalam sebuah variabel array, kemudian akan ditampilkan di layar monitor. Oke, mari Bapak kita analisa apakah betul program seperti ini bisa menampilkan data 60, 30 dan seterusnya. Oke, kita lihat sama-sama di sini. For adalah perintah apa Pak? Untuk mengulang. Oke, integer i sama dengan 0, berarti di set. I sama dengan 0. Oke Pak ya? Oke, kemudian i-nya sekarang berisi berapa ini Pak? 0. Dicek. Apakah 0 kurang dari 4? Betul apa salah Pak? Betul. Kalau betul berarti programnya tidak ke sini tapi ke bawah. Lakukan ini dulu. Cout nilai yang ke 0. Berarti dia mencetak. Cout adalah perintah untuk mencetak atau menampilkan data di monitor. Berarti begitu cout nilai yang ke 0, maka keluarlah angka berapa Pak? Berapa? 60, betul, bagus. Maka keluarlah angka 60. Oke. Setelah itu, karena sudah selesai, begitu ketemu titik koma kan selesai program. Kemudian program ketemu ini, ketemu pasangannya for ini. Ini program akan looping ke atas, muter ke atas. Yang namanya looping kan mutar Pak ya. Mutar ke atas, thread. Ngerjakan yang ini, yang i++. Sekarang i jadi berapa Pak? 1, tadi kan 0, sekarang jadi 1. Karena i++ maksudnya, ini maksudnya i sama dengan i ditambah dengan 1.
Kalau tadi I-nya 0 ditambah 1 maka 1 sekarang I-nya. Oke, sekarang nilainya I berubah. Karena variabel kan Pak, bisa berubah-ubah nilainya. Yang tadinya I 0 menjadi I sama dengan 1. Dicek, apakah 1 kurang dari 4? Betul Pak? Oke, ketika betul berarti ngerjakan di bawahnya. Cout, mencetak lagi. Nilai yang ke 1. Isinya berapa? 30, maka keluarlah angka 30. Oke. Terus ketemu sudah selesai, ketemu ini lagi, muter lagi ke atas, I plus lagi. I jadi berapa? Jadi 2. Dicek lagi, apakah 2 kurang dari 4? Masih betul. Dan seterusnya. Nah, sampai suatu ketika nilai I-nya berapa, Pak? 4. Oke. Suatu ketika 4. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak. Maka ketika tidak, maka keluar loop. Oke. Nah, kalau Bapak perhatikan, ini ada sesuatu yang kurang baik. Nah, kalau hanya I kurang dari 4, yang tampil sampai angka berapa, Pak? Sampai angka berapa? 90, betul. Nah, kalau tak ingin tampil semua, berarti apa yang harus dirubah, Pak? Apa yang harus dirubah? Kalau ingin tampil semua, apa yang harus dirubah? Syaratnya ya, yang ini 4, ini menjadi 5. Ya kan? 5 apa 6? Oke, 5. Suatu ketika ini hanya 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak, maka dia keluar loop. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita teruskan? Halo Bapak dan Ibu, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Halo Bapak, sudah jelas dan Ibu? Oke, kalau sudah jelas, coba sekarang gimana programnya kita rubah? Saya ingin menjumlahkan semuanya. Jadi 60 saya tambah dengan 30, saya tambah dengan 45, saya tambah dengan 90, saya tambah dengan 100. Ada yang bisa? Gimana caranya supaya bisa menjumlahkan semua data tadi itu? Gimana Ibu dan Bapak? Ada yang bisa menyampaikan di situ? Oke, sebenarnya caranya cukup sederhana. Seperti tetap program seperti ini, hanya ada beberapa yang kita tambahkan. Oke. Mungkin dari sini dulu sebelum saya ke materi yang berikutnya. Ada hal yang mau ditanyakan dulu? Gimana Ibu dan Bapak? Sudah jelas? Kalau sekarang tugasnya adalah coba jumlahkan semua data. Kemudian kita juga masih dirubah lagi atau ditambahi lagi. Coba cari bilangan yang paling kecil dari deretan angka yang disimpan di area tadi itu. Atau yang paling besar. Bisa tidak Bapak dan Ibu? Halo, gimana? Bisa didengar Pak suara saya? Bisa? Kalau Bapak coba di komputer, gimana? Sudah keluar hasilnya? Gimana Bapak dan Ibu? Oke. Kalau sudah jelas, kita bisa lanjutkan materi kita. Oke. Kalau gitu coba di tugas
di tugas itu mungkin kalau di alamat web yang Diosiap ID itu sudah ada sebuah penugasan, Pak. Ya, ini saya bacakan soalnya. Nanti untuk tugas yang harus dipikirkan, dikerjakan di tempatnya masing-masing. Ini saya bacakan tugasnya seperti ini. Dalam kelas diklat array terdapat 12 peserta yang telah mengikuti ujian diklat dengan nilai sebagai berikut. Ada 88, 78, 75, 90, 82, dan seterusnya. Nah, untuk keperluan evaluasi diklat dibutuhkan pengolahan data untuk mencari nilai yang tertinggi, terendah, serta rata-rata. Petunjuknya, identifikasi permasalahan tersebut, buat alur programnya, kemudian setelah Bapak dan Ibu membuat flowchart, capture programnya. Nah, dengan bekal yang sudah kita diskusikan tadi, sebenarnya Ibu dan Bapak sudah bisa membuat programnya. Nanti saya ada beberapa kali saya jelaskan bagaimana untuk mencari bilangan yang paling besar atau bilangan paling kecil. Oke. Gimana Ibu dan Bapak? Bisa paham Pak tugasnya itu? Kalau ada pertanyaan silakan Pak, ditanyakan dulu. Halo, gimana? Susah ya Pak ya? Kalau enggak, mungkin ada hal yang harus kita diskusikan, silakan Pak ditanyakan. Misalkan mencari yang paling besar, gimana caranya Pak? Oke, kalau mencari yang paling besar, berarti skripnya masih sama kayak tadi, hanya di sini yang kita rubah. Ya, di sini kita rubah. Misalkan dari angka-angka ini, kalau kita manusia sangat mudah untuk mencari yang paling besar, jelas di angka 100, gitu ya. 100 yang paling besar itu. Tapi kan komputer tidak tahu. Nah, supaya tahu bagaimana, harus kita ajari supaya dia tahu bagaimana yang paling besar itu adalah 100. Nah, sehingga kalau Ibu dan Bapak kemarin sudah belajar tentang pengambilan keputusan, di sini kita tambahkan Pak, perintah atau coding untuk mencari bilangan yang paling besar. Kira-kira pakai apa Pak untuk mencari bilangan yang paling besar itu? Dari angka 60, 30, 45, 99, dan 100. Apa Ibu dan Bapak? Pakai apa kira-kira? Pakai perintah apa kira-kira? Untuk mencari bilangan yang paling besar dari deretan angka tadi itu, kira-kira Ibu dan Bapak menggunakan perintah apa? Apa Pak? Halo, Ibu dan Bapak, bisa mendengar? Pakai apa? Gimana? Oh, di Singosari gimana? Singosari? Di teman-teman di Singosari gimana? Oke, susah. Susah atau gimana Pak? Saya juga bingung ini. Gimana Pak? Gimana? Susah katanya. Apa? Susah. Kan itu kan kalau Bapak, kalau Ibu kan jelas-jelas dari angka 60 sampai 100 yang paling besar berapa, Bu? 100. Ya, Bapak pinter memang. Nah, permasalahannya supaya komputer ngerti bagaimana? Kan harus diajari komputer itu supaya dia tahu bahwa yang paling besar adalah 100. Nah, kelebihan komputer dengan kita apa? Komputer punya kecepatan yang luar biasa. Ya, kebetulan kalau hanya datanya 5 gampang sekali, bisa kelihatan di papan tulis. Kalau datanya 1000, jumlah datanya 1000, suruh mencari yang paling besar. Berapa ukuran kertasnya untuk melihat semuanya 1000 itu? Susah Pak. Nah, kita harus ajari komputer, dia bisa membedakan, mencari atau bilangan yang paling besar atau bisa menjumlahkan. Oke.
Sekarang sama-sama dengan saya, coba perhatikan di sini Pak. Jadi kita harus membuat variabel bantu untuk menampung nilai sementara. Oke, misalkan di sini kita membuat variabel integer mak. Mak itu maksudnya maksimal untuk menyimpan nilai yang paling besar nanti. Mak begitu. Ya. Kemudian mak pertama diisi sama dengan 0 dulu. Pastikan bahwa nilai mak itu 0. Gitu ya. Kemudian di dalam for, di dalam looping tadi itu kita tambahkan perintah atau script untuk memfilter data. Itu kan menyeleksi Pak ya, memfilter ya. Untuk memfilter data, Ibu dan Bapak menggunakan sebuah script atau perintah, mungkin hanya itu, yaitu menggunakan if. If itu kan jika. Ya. Berarti if apa kira-kira? If nilai ini I begini lebih dari mat kurung begini, maka apa yang dikerjakan program? Maka di sini di bawahnya mat sama dengan nilai yang ke I. Nilai yang ke I begini. Nambahnya itu aja Pak. Dengan tambahan script itu, dengan yang sama seperti ini, maka program akan tahu dia akan menyimpan nilai yang paling besar ataupun nilai yang paling kecil. Coba kita lihat sama-sama di sini. Sama kayak tadi, I sama dengan 0, dicek apakah 0 kurang dari 5. Jika benar, maka program ke bawah, mengerjakan yang di bawahnya ini. Apa yang dikerjakan? If nilai yang ke 0, berarti berapa Pak? 60. Apakah oh ini ada yang kurang baik. Sebelumnya kita cek dulu ya. Sebelumnya kita pastikan bahwa mak ini diisi data dulu, bukan 0, tapi dikasih data nilai dulu. Mak dikasih nilai begini. Nilai yang pertama, yang ke 0. Oke. Ini berarti ini lebihnya 1. Jadi oke, kita baca dari atas. Integer mak sama dengan nilai yang ke 0. Nilai yang ke 0 berarti berapa? 60. Sekarang mak nilainya adalah 60. Dicek sekarang. I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Oke, benar. Ketika benar berarti ngerjakan di sini. Nilai yang ke 1 berapa? 30. Apakah 30 lebih besar daripada 60? Jawabannya benar masalah Pak? Apakah 30 lebih besar daripada 60? Salah kan? Kalau salah maka ini enggak dilakukan Pak. Yang ini enggak dilakukan. Yang mak sama dengan nilai ini enggak dikerjakan. Berarti program muter lagi ke atas. Nah, muter lagi ke atas, I-nya naik jadi 2. Tadi kan 1. Dicek apakah 2 kurang dari 5? Ya, ketika ia kerjakan di sini. Nilai yang kedua berapa? Berarti nilai yang kedua adalah berarti 45. Apakah 45 lebih besar dari 60? Tidak. Ketika tidak, maka program ini pun nggak dijalankan lagi. Oke, suatu ketika I sampai nilai yang ketiga. Ya kan? I yang ketiga apakah 3 kurang dari 5? Benar, ketika proses ini dirubah jadi yang 3 90. Apakah 90 lebih dari 60? Jawabannya apa, Pak? Ya. Ketika iya maka dirubah. Nilai yang 90 tadi disimpan di mak. Sekarang mak nilainya berapa? 90, betul. Mak nilainya 90. Kemudian program ke atas lagi. I jadi 4. Dicek apakah 4 kurang dari 5? Ya, ketika ia mengerjakan di sini, nilai yang keempat berarti adalah 100, dicek apakah 100 lebih besar daripada 60? Jawabannya 90, sorry. Lebih besar daripada 90? Betul apa tidak, Pak? Betul. Ketika betul maka ada perubahan di sini. Nilai yang keempat disimpan di mak. Oke, kemudian program muter lagi ke atas, I jadi 5. Dicek apakah 5 kurang dari 5? Apakah 5 kurang dari 5, Pak?
Halo? Tidak, ketika tidak, maka dia keluar loop. Ketika keluar loop, ya sudah selesai. Maka kalau Bapak cetak, C out mark, maka nilai mark berapa Pak? 100. Nah, itu adalah untuk mencari bilangan yang paling besar. Kalau untuk mencari bilangan yang paling kecil, kira-kira gimana Pak? Tinggal diganti tandanya ini. Diganti lebih kecil. Lebih kecil. Nah, seperti ini. Dengan analisis yang sama seperti tadi, maka kalau program dijalankan, maka nilai yang paling kecil adalah berapa Pak? 30. Oke, betul untuk Bapak. Bapak dari mana tadi ini? Pak siapa tadi ini? Dari Turen atau dari Singosari? Waduh Pak, kalau ini saya ini seperti ini ya nih, seperti bakul obat kalau gini, kalau nggak ada orang yang merespon ini. Ya, Bapak bisa saya lihat, Bapak juga bisa ngelihat saya, tapi nggak ada interaksi. Kan ini kurang baik Pak. Katanya diklat interaksi online. Kalau saya hanya yang berinteraksi, Bapak hanya menyaksikan saya, lebih baik putar film aja Pak, Bapak lihat dari situ. Gimana kalau gitu? Nah ini kan seperti, ini konsepnya ingin memindahkan konsep yang tatap muka itu dengan dari jarak jauh, tapi harusnya ada interaksi juga Pak. Halo Singosari, jangan-jangan tidur Singosari ini? Masih hidup Pak. Turen masih hidup Pak. Masih hidup. Ada berapa di Singosari itu Pak? Nah di Turen itu ada 6 atau 10? Ada 7 Pak. 7. Di Singosari ada berapa Pak dan Ibu? Berapa? 6. Oke, kan 6 sama 7 13. Masa hanya ngelihat saya? Ini ya Pak ya. Puasa gitu. Jadi gitu Ibu dan Bapak ya. Memang untuk belajar program memang tidak mudah, tidak seperti belajar jaringan yang menghafal sebuah peralatan dan sebagainya. Jaringan harus belajar logika. Itu Pak. Dan belajar bahasanya Pak. Ya, bahasa di sini kebetulan menggunakan bahasa C. Ya. Oke. Dari apa yang saya terangkan, Ibu dan Bapak, ada yang mau diklarifikasi? Sebelum kita lanjutkan untuk area yang berikutnya. Saya inginnya ya Bapak ada yang tanya kalau kurang jelas. Mari Pak, kita biar sama-sama di sini. Oke, saya tidak akan lanjut kalau nggak ada yang tanya ini. Ibu dan Bapak, saya tidak akan lanjut kalau nggak ada yang tanya. Silakan entah yang dari Singosari atau Balapan. Yang Singosari dulu atau yang Kepanjen ya Pak ya? Turen dulu. Kalau nggak tanya nggak lanjut, dan semuanya nggak lulus ini Pak. Silakan tanya Pak. Oke Pak. Gimana? Oh, silakan, Singosari tanya. Dengan siapa? Maju Pak. Oh ya. Saya dengan Bapak Henry Pak. Ingin menanyakan untuk ya, fungsi username STD itu untuk apa Pak? Apakah wajib itu Pak? Oke Pak. Bapak menggunakan apa Pak? Bahasa pemrogramannya di situ Pak? Menggunakan Qt atau menggunakan yang lain? C++ Pak. Oke, kalau Bapak menggunakan Microsoft Visual C++, tidak perlu menggunakan using namespace itu Pak. Jadi sebenarnya using namespace std itu ketika Bapak menggunakan Qt. Yang harus ada adalah yang paling atas Pak. Yang include iostream, kalau Visual C++, include iostream.h. Iya Pak. Jadi kalau menggunakan C++ ini bisa saya hapus. Nah ini diganti iostream.h. Bapak kan biasanya itu ya?
Oh ya, jadi sama Pak. Itu maksudnya kalau bahasa pemrograman itu IDE